Shalom, 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 selamat pagi, salam sehat rohani dan salam sehat jasmani. Puji Tuhan, Tuhan telah mempercayakan satu hari lagi buat kita, Rabu 2 Februari tahun 2022. Kita percaya sebagaimana Tuhan sudah memelihara dan memberkati tidur malam kita, maka sepanjang hari ini kita juga harus yakin dan percaya kalau Tuhan juga pasti akan memberkati kita. Amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita melakukan semua kegiatan hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita hari ini. Kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan ini akan membuat saudara semakin bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan, serta mengalami perubahan karakter semakin serupa dengan Kristus. Hari ini kita telah berada di hari yang ke-25, maka saat ini kita akan membaca kitab 2 Tawari pasal yang ke-25, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Dan sebagai judul perenungan kita hari ini, jangan pernah mendua hati jika mau diberkati. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang kedua. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Amazia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi dengan setengah hati. Ia masih terjerat dalam lingkaran kekerasan, yakni membalas kematian orang tuanya. Meski masih tergolong muda saat diangkat menjadi raja, Amazia termasuk raja yang cerdik. Secara perlahan-lahan ia menyusun strategi dan mengukuhkan tahtanya. Barulah membunuh para pegawai istana yang telah membunuh ayahnya. Hanya saja anak-anak mereka tidak dibunuh sesuai dengan hukum Musa. Di sini kita melihat Amazia masih menghormati hukum Musa sebagai perintah Allah yang harus dipatuhi oleh bangsa Israel. Saat berperang melawan Edom, Amazia merasa perlu menambah jumlah tentaranya yang berjumlah 300.000 dengan membayar 100.000 pahlawan gagah dari kerajaan Israel. Kebimbangan Amazia atas kekuatan armada perangnya memperlihatkan sikap hatinya yang kurang percaya diri. Namun berkat pertolongan dan kemurahan hati Allah, Amazia memperoleh kemenangan besar atas Edom. Namun kemenangan itu dinodai oleh keberdosaan dalam penyembahan berhala dan kesombongan Amazia yang membentak Nabi Allah. Akhirnya Tuhan menyerahkan Amazia ke tangan Raja Israel. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup takut akan Tuhan harus dilakukan dengan sepenuh hati, jiwa, dan akal budi. Bagi mereka yang suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, akan dimuntahkan dari mulutnya, kata kitab Wahyu pasal 3 ayat 16. Hal ini jelas terlihat dalam tindakan Amazia yang mendua hati antara menaati Tuhan dan menyiapkan alternatif cadangan apabila terjadi kegagalan. Keyakinan yang kukuh tidak ada dalam hatinya. Di satu sisi, ia masih percaya pada Tuhan. Di sisi lain, ia masih menyembah berhala. Akhirnya, Amazia ditolak oleh Tuhan. Camkanlah pernyataan ini. Hati yang mendua dalam mengikut Tuhan hanya akan menambah masalah. Karena itu, periksalah kebulatan hati Anda di saat tantangan hidup datang melanda. Hanya ketika kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, kita akan beroleh mahkota kehidupan. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini sungguh-sungguh mengingatkan kita kembali. Jangan pernah mendua hati, karena itu akan sangat menyakiti hati Tuhan. Dan sebagai konsekuensinya, Tuhan akan melakukan hal-hal yang membuat kita semakin berat menghadapi hidup ini. Karena itu, mari dengan tulus dan penuh cinta, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Beribadalah dengan setia, lakukanlah hal yang benar, dan senantiasalah memuliakan Tuhan dari hati kita yang paling tulus. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.